وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan dengan bab yang ke-28, yaitu bab tentang kewajiban menutup aib kaum muslimin serta larangan dari menyebarkan aib tersebut tanpa keadaan yang membenarkannya, tanpa keadaan darurat. Babu satri awratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Dan telah kita dapatkan keterangan dari kitabullah surah An-Nur ayat 19 yang menunjukkan kepada kita tentang terlarangnya menyebarkan kejelekan kaum muslimin. Bahkan lebih tegas lagi dalam ayat didapatkan keterangan tentang haramnya keinginan untuk menyebarkan kejelekan. Keinginan untuk menyebarkan kejelekan atau kecintaan, kesenangan. Seorang yang senang untuk menyebarkan kejelekan saudaranya. Maka datang keterangan yang tegas dalam ayat surah An-Nur ini tentang baginya adab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jika menginginkan, jika senang atau mahabbah, kecintaan untuk hal itu diancam, apalagi menyebarkannya. Juga keterangan dari hadis Nabi, hadis Abu Hurairah, Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, la yasru abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumil qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lainnya dari sesamanya di dunia kecuali Allah akan menutupi dia di hari kiamat nanti. Dan telah kita dapatkan keterangan atau faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dari hadis tersebut. Kita masuk kepada hadis yang kedua, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku, kata Nabi, mu'afa ay salimun min alsinatin nasi wa adahum, yaitu orang yang selamat dari lidah orang lain dan gangguan orang lain. Artinya bahwa dia akan selamat, tidak akan dicela, tidak akan diejek, tidak akan diperolok-olok. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan selamat dari taubih, dari ejekan dan celaan. Ya, kullu ummati mu'afa. Kenapa? Karena bahwa seorang yang menisbahkan dirinya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang aizza, ya, orang-orang yang mulia, ya kan? Allah mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Hanyalah bagi Allah izzah, kemuliaan, bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Tidak ada lagi yang melebihi ketinggian Islam. Maka seorang muslim tidak akan diperolok-olok. Kullu ummati, kata Nabi, mu'afa, setiap umatku tidak akan diperolok-olok. Tidak akan diperolok-olok. Illal mujahirin, kecuali orang yang menjaharkan, mujaharah, menjaharkan, yang melakukan terang-terangan. Apa maksudnya melakukan terang-terangan? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya. Adapun hakikat dari mujaharah adalah berbuat maksiat secara terang-terangan. Nabi kemudian mengatakan, wa inna minal mujaharah, dan sesungguhnya di antara bentuk menampakkan secara terang-terangan, ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amala. Seorang laki-laki berbuat pada malam hari suatu amal perbuatan. Thumma yusbihu wa qad satarahu Allah.
kemudian keesokan harinya Allah telah menutupi apa yang diperbuatnya itu. Qad satarahullahu alaihi. Fayaqulu, maka ia berkata, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam saya berbuat begini dan begitu. Wa qad bata yassuruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Dia telah tidur tadi malam, Allah telah menutupi aibnya. Tetapi keesokan harinya ia membuka, menguakkan, menjatuhkan tirai hijab penutup yang telah ditutupkan Allah darinya. Ya, yakshifu satrallahi anhu. Dia telah melepaskan tirai yang menutupi dia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Baik. Hadis ini berkenaan dengan permasalahan bab, yaitu kewajiban menutupi aurat kaum muslimin. Aib dan kejelekan seorang muslim hendaknya kita tutupi. Hendaknya kita tutupi, ya. Nah, kalau kita lihat hadisnya memiliki beberapa waqfah, beberapa poin yang bisa kita pilah dengannya hadis tersebut, ya. Pertama adalah kullu ummati mu'afa, ya. Pernyataan Nabi, setiap umatku dimaafkan, setiap umatku tidak akan dicela dan diejek, tidak akan diperolok illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat maksiat terang-terangan, ya. Maka telah kita sebutkan tadi keterangan-keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin adalah mulia, seorang muslim adalah orang yang terhormat. Oleh karena itu tidak boleh kita memperolok mereka. Dan kalau ada pertanyaan, bahagian mana dari hadis yang menunjukkan keterangan bab? Bahagian mana dari hadis ini yang sangat bersesuaian dengan bab ini, yaitu bab kewajiban menutupi aurat dan larangan dari menyebarkan kejelekan. Apa menutupi aurat, maksudnya menutupi aib maksudnya, ya. Bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkan aib kaum muslimin itu. Jika ada pertanyaan, bagian mana dari hadis yang menunjukkan hal itu? Tidak lain pada bagian awal hadis, yaitu perkataan Nabi, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku mu'afa. Artinya apa? Tidak boleh diperolok, tidak boleh dihinakan. Maka setiap mukmin, setiap umat Rasul haruslah dimuliakan. Dan sesungguhnya menyebarkan kejelekan, membongkar aibnya, min babil idzlal, adalah bentuk merendahkan, menghinakan orang tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya menghormati kamu, saya memuliakan kamu, tapi kemudian dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, ya, di hadapan orang banyak, maka itu adalah bentuk idzlal. Maka dia berkata palsu dengan mengatakan saya memuliakanmu. Kenapa? Ketika dia menyebutkan aib orang itu di hadapan orang banyak, maka itu menunjukkan idzlal. Dia telah menghinakan orang tersebut. Dan ingat, dilarang hal itu karena Nabi mengatakan setiap umatku pada asalnya tidak boleh dihinakan, tidak boleh diperolok. Siapa? Kemudian Nabi mengatakan illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin, orang yang terang-terangan. Nabi mengatakan, Allah mengatakan dalam ayatnya, la yuhibbullahu al-jahra bil qawli illa man zulima. Ya, Allah tidaklah mencintai al-jahra bil qawli, menjaharkan perkataan, illa man zulima, kecuali orang yang dizalimi. Artinya orang yang dizalimi, dia berhak atau boleh untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa dia telah dizalimi. Ya, maka ini al-jahr, ya. Maka mujaharah seperti ini dibenarkan lidarurah, karena darurat. Apa itu? Karena orang yang menzaliminya telah berbuat kezaliman. Ya, tentang kejadian seorang yang diganggu oleh tetangganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengeluarkan matanya, perhiasan atau apa, barang-barang rumah tangganya,
diperintahkan untuk dikeluarkan di depan rumahnya, dan kemudian jika ditanya, mengapa engkau begitu? Maka dia mengatakan, sesungguhnya fulan telah menyakiti saya, aku tidak aman dari celaan dan siksaan si fulan tetangganya itu. Makanya ada bentuk apa? Mujaharah juga. Jadi bahwa orang tidak berbuat kezaliman, maka kita menjaharkan, menampakkan kepada orang keadaan kita untuk orang lain mengetahui bahwa si fulan telah berbuat zalim kepada kita ini. Ya, makanya mengatakan semua umatnya asalnya tidak boleh diperolok-olok, dihinakan, kecuali al-mujahirin, kecuali orang yang tampaknya terang-terangan berbuat maksiat, ya, berbuat kezaliman, ya. Maka kalau begitu ini menunjukkan kepada kita bahayanya mujaharah bil maksiyah, bahayanya bermujaharah bil maksiyah, dan bahwa al-maksiyah adalah izlalun lin nafsi, bahwa maksiat di samping kita durhaka kepada Allah, dia juga adalah bentuk menghinakan diri sendiri. Dan Nabi mengatakan, la yanbaghi lil mu'minin an yudhilla nafsahu, tidak boleh seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri. Ya? Jadi kalau begitu, orang yang berbuat maksiat dan menjaharkan maksiatnya tidaklah memberikan mudarat kecuali untuk dirinya. Wa in qasada al-mujaharah, meskipun dia inginkan dengannya mujaharah, menampakkan terang-terangan, membanggakan maksiatnya, maka sesungguhnya dia telah menghinakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang akan mencela dia. Ya, jelas di sini. Maka ini membantu kita atau menjelaskan kepada kita sedikit apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam babnya. Itu apa? Illa li ghairi daruratin, bahwa haramnya membongkar aib dan menyebarkan kejelekan ini tanpa adanya darurat. Adapun jika ada darurat, ada kebutuhan karena penyimpangan dan bahaya bagi umat Islam yang lainnya, maka kita sebutkan si fulan ini berbahaya, si fulan ini kelompok yang sesat dan sebagainya, dalam rangka memperingatkan umat. Tentunya haruslah dengan ilmu, ya. Baik. Kemudian Nabi menyebutkan wa inna minal mujaharah, dan min di sini li tab'id, min anwa'il mujaharah. Di antara bentuk mujaharah adalah begini, menunjukkan kepada kita bahwa bentuk mujaharah itu banyak, karena min li tab'id menunjukkan sebahagian di antara bentuk-bentuk mujaharah. Berarti mujaharah itu bukanlah satu jenis, satu bentuk, tetapi bentuknya beragam. Bentuknya beragam. Ya. Seperti apa yang walaupun ini bukan bentuk mujaharah bil maksiyah, tetapi bahwa dia seseorang membongkar apa yang harusnya ditutupi dari keadaan dia dengan keluarganya, yang kemarin kita sebutkan tentang seorang ketika Nabi bersama para sahabatnya, maka tiba-tiba Nabi SAW berkata, la'alla ba'dukum, kata Nabi, mungkin di antara kalian telah menceritakan, yahki ila akhihi ma yaf'alu bi ahlihi al-bariha, mungkin di antara kalian ada yang menceritakan kepada saudaranya apa yang dilakukannya dengan istrinya tadi malam. Fa'alimal qaum, maka orang pun geger. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, mungkin pula sebagian di antara wanita menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya tadi malam kepada wanita yang lainnya. Maka demikian pula para wanita geger. Ya. Kemudian berkata seorang dan berkata, ya Rasulullah, innahunna la yaf'alanna. Ya wahai Nabi, sungguh mereka melakukan perbuatan seperti itu. Ya, sungguh mereka berbuat seperti itu. Maka la taf'alu mithla dzalik. Jangan berbuat seperti itu. Innama mathalu dzalika mithlu syaitan. Laqiya syaitana. Permisalan hal itu kata Nabi seperti syaitan bertemu dengan syaitan yang kemudian ia fawaqa 'alaiha, maka ia pun bercumbu dengan syaitan tersebut, wan nasu yanzuruna ilaihim, dan syaitan melihat kepada manusia melihat kepada mereka. Ini mujaharah juga, bentuk mujaharah.
Tetapi sebenarnya dia bentuk mujaharah dalam bentuk bahwa dia halal berbuat dengan istrinya, tetapi bahwa ada perkara-perkara yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Dan ketika dia menceritakan, maka itu berarti seperti dia berbuat di depan orang banyak. Tutupi tadi menjadi terbongkar, ya, maka tidak boleh. Maka kemudian di sini Nabi menyebutkan di antara bentuk hal tersebut, kata beliau, yaitu seorang laki-laki berbuat suatu amalan pada malam harinya, dan keesokan harinya ketika malamnya Allah menutupi apa yang ia perbuat itu, maka ia berkata kepada saudaranya, ya fulan, wahai fulan, qad amiltul barihata kada wa kada, aku berbuat kemarin atau tadi malam perbuatan begini dan begitu. Ia berkata ini dalam bentuk apa kira-kira? Dalam bentuk sekedar pemberitahuan? Tidak mungkin sekedar pemberitahuan. Kenapa? Karena seperti tadi dikatakan bahwa dosa adalah mempermalukan. Dosa adalah bentuk mempermalukan, ya kan? Membuat kita malu, ya? Sehingga orang secara fitrah akan bersembunyi ketika berbuat dosa, tidak akan berbuat terang-terangan. Ya. Karena itu disebutkan dalam hadis tadi yang kemarin kita sebutkan, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dosa adalah apa yang guncang dalam hatimu, ya, gatal dalam hatimu, dan engkau tidak senang untuk orang lain mengetahui hal tersebut pada dirimu. Itu maksiat, ya. Ya. Nah, adapun orang ini menyampaikan dalam bentuk apa? Mufakharah. Dalam bentuk mufakharah, membangga-banggakan maksiat tersebut. Ya. Membangga-banggakan maksiat tersebut. Ya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, maka dia tidur, Allah telah menutupi amal perbuatannya, menyembunyikannya dari pandangan manusia. Tetapi esok harinya ia membuka tabir yang telah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan di antara bentuk yang seperti ini, ikhwan fillah, di antara bentuk yang seperti ini adalah bentuk seseorang di mana kita mungkin pernah punya masa lalu yang kelabu, kata orang, ya. Punya masa lalu yang kelabu, punya keadaan yang lalu, ya. Dan kemudian suatu ketika berbicara dengan seseorang, tidak tersadar, terlarut dalam pembicaraan, hingga kita mengungkit apa yang dahulu telah kita perbuat dari kejelekan. Bahkan terkadang, na'udzubillah min dzalik, kita terseret pada bentuk membanggakan masa lalu yang kelam lagi kelabu tersebut, ya, dengan mengatakan, wah, saya sudah bunuh 10 orang ini, ya. Hati-hati antum bicara, ya. Yang sudah bunuh 10 orang. Nah, maka akan terbongkar kalau dia membunuh 10 orang, ya kan? Mujaharah, ya. Mungkin maksudnya apa? Ya, menegur orang itu, jangan macam-macam sama saya bila, ya. Tapi yang terjadi adalah ketika dia mengucapkan perkataan itu, dia membongkar kasus yang harusnya ditutupi, membunuh 10 orang, ya. Kemudian yang berikutnya ada bentuk mufakharah, membanggakan, saya bukan orang biasa, mufakharah, ya. Maka di sana tidak boleh. Seperti bentuk orang ini, Allah menutupi kejelekannya pada malam hari, dia berkata, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada, dalam bentuk mufakharah. Saya tadi malam begini dan sebagainya. Dia menceritakan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pun bentuk dari bentuk mujaharah ini, bentuk mujaharah. Maka hal ini akan memberi kesan kepada kita bentuk-bentuk tersebut, ya. Lain kalau ucapan kita ini tadi atau apa yang kita sebutkan tadi dalam bentuk mengambil ibrah dari kenangan masa lalu, ya, bukan nostalgia, ya. Mengambil ibrah. Seperti apa? Perbuatan Umar bin Khattab ketika dia terlihat oleh seorang sahabat atau dilihat oleh sahabat yang lain, ketika dia tertawa kemudian menangis. Maka ditanya kepada beliau, apa yang menyebabkan kau tertawa dan apa yang menyebabkan kau menangis? Maka dia berkata bahwa, adapun saya tertawa karena saya ingat akan kejahilan saya pada masa lalu, ketika saya memiliki berhala yang terbuat dari roti,
adonan roti dibentuk jadi berhala yang dia sembah gitu. Namun ketika dalam perjalanan dan kehabisan bekal, saya memakan sembahan saya itu, kan aneh. Sembahan harusnya dihormati, dimakan juga. Ya. Apa pantas dijadikan sembahan? Maka dia tertawa. Adapun dia menangis karena teringat akan anak wanitanya yang dikuburkan ketika dia masih bayi. Kenapa? Karena kebiasaan jahiliyah, anak wanita membawa sial atau bahwa sempit rezekinya dan lain sebagainya. Ya, maka ini lain. Kenapa? Ala sabilil ibrah, dalam rangka mengambil ibrah, pelajaran dan sebagainya. Ya, tentu saja kita harus berhati-hati karena hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bermaksud dalam rangka mengambil ibrah, tapi kita terseret dalam bentuk membanggakan masa lalu. Ya, seandainya dia masa lalu yang baik, itu pun belum tentu bisa kita banggakan. Kenapa? Karena jika dia amal soleh, kita belum bisa menjamin bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diterima, apakah mampu amal kebajikan tadi itu yuqawimu, menyaingi maksiat yang telah kita lakukan? Ya kan? Itu kalau amal soleh. Bagaimana pula jika dia amal yang jelek? Jangan sampai kita menceritakan suatu perkara yang justru dialah yang menghancurkan dunia akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim. Baik. Kita masuk kepada faedah dari hadis. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh dari hadis ini. Yang pertama, al-mujaharatu bil-dzambi ma'siyatun ghaira dzambi. Mujaharah, berbuat dosa, mujaharah bil-dzambi, itu menceritakan atau menjaharkan dosa adalah maksiat ghaira dzambi, selain maksiat itu sendiri. Artinya bahwa dosa yang kita perbuat itu maksiat, kan? Ketika diceritakan dosa itu, ketika diceritakan maksiat tersebut, maka dia dosa yang baru lagi. Ya. Ya. Dan ini besar bahayanya, ya. Lianna fiha, mengapa demikian kata Syekh? Lianna fiha istighfafun bi'azamatillahi wa fihi darbun minal inad. Karena pada bentuk mujaharah tadi ada bentuk istighfaf bi'azamatillah, ada bentuk merendahkan, menghinakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha darbun minal inad, dan padanya juga wa fihi darbun minal inad, dalamnya juga ada bentuk darb artinya bentuk-bentuk jenis dari apa? Inad. Bentuk apa? Inad artinya apa? Orang yang berkeras dengan maksiat. Ya, inad. Orang yang telah diingatkan tadi tetap berkeras dengan maksiatnya. Jadi bentuk keketusan, bentuk kata orang Jawa ngeyel, ya. Sudah salah tidak mau mengaku salah, ya. Jadi ini perkara penting. Pada bentuk mujaharah ada dua perkara. Apa tadi? Istighfar, merendahkan atau menghinakan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan keagungan Allah. Kenapa? Karena keagungan Allah menyebabkan kita harusnya tidak berani mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Agung, Maha Mulia, tidak pantas untuk diselisihi perintahnya, dilanggar larangannya. Sedangkan maksiat adalah penyelisihan terhadap perintah dan pelanggaran terhadap larangan. Makanya ada bentuk apa? Merendahkan Allah. Bentuk merendahkan Allah. Ketika diceritakan lagi, maka kita semakin merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa juga dalam apa? Hadis ini ada keterangan atau dalam bentuk mujaharah itu ada juga bentuk menghinakan Rasul dan istighfar bil Rasul wa istighfar bil mu'minin. Merendahkan Rasul karena Rasul yang memerintahkan, Rasul yang mengajak kepada kebaikan, ya kan?
dan merendahkan orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman menjauhi perkara itu, tidak menyenangi perkara itu, justru kita banggakan di hadapan mereka. Maka itu berarti menghinakan mereka, merendahkan mereka, tidak meletakkan mereka pada kedudukan yang sepantasnya, tidak menghargai orang-orang beriman. Ya. Dan padanya ada bentuk inat, bentuk pengingkaran, ya. Sebab orang yang tidak mengingkari dia akan menyesal, ya kan? Ketika dia bercerita berarti tidak ada bentuk penyesalan, dan itu berarti apa? Mu'anid, orang yang mengingkari, ya, membangkang. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, al-mujahara bil-dzambi tusyayyi'u al-fahishata bainal mu'minin. Al-mujaharatu bil-dzambi, ya, berbuat dosa dengan terang-terangan. Ingat, tidak mesti melakukannya di hadapan orang banyak, ya, tapi mungkin menceritakannya kepada orang lain, ya. Mujahara namanya juga, ya. Bil-dzambi tusyayyi'ul fahisha. Ini akan menyebarkan kejelekan di kalangan orang-orang beriman. Ya, dengan istilah kita, promosi pada kejelekan. Sebab dengan menceritakannya, mengisahkan kejadiannya, bahkan kadang dengan detail sekali, tanpa ada rasa penyesalan, maka padanya ada bentuk apa? Menyebarkan fahisha kepada orang-orang beriman. Dan telah kita ingatkan kemarin bahwa bentuk menceritakan seperti ini justru mengajari orang lain untuk berbuat maksiat, mengajarkan pada mereka trik-trik, tipuan-tipuan, metode baru, ilmu baru dalam berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, man satarahullahu fid dunya. Yang ketiga, barang siapa yang ditutupi Allah di dunia, ditutupi apanya? Aibnya, ya. Barang siapa yang ditutupi Allah aibnya di dunia, maka Allah akan tutupi pula aibnya di akhirat. Maka Allah akan tutupi pula aibnya di akhirat dan tidak akan mempermalukannya. Satarahu Allah fil akhirah wa lam yafdahu. Wa hadha min siyati rahmatillahi bi ibadihi. Dan ini merupakan bentuk rahmat Allah yang luas kepada hambanya, ya. Dan telah kita katakan hadis Nabi bahwasanya Allah menulis, ya, dan tulisan itu ada di arsy-Nya, anna rahmati tasbiqu ghadabi, sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka seorang yang bermaksiat, daripada balasannya adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipermalukan, ya kan? Tetapi ketika dia menutupi maksiat tersebut, menyembunyikannya dan tidak menampakkannya kepada orang lain, demikian pula menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Allah akan menutupi aibnya. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Kemudian kita ingatkan tadi bahwasanya berbuat maksiat adalah bentuk menghinakan diri sendiri, ya. Oleh karena itu akan kita dapatkan dalam bab yang ke-200-an nanti, bab tentang ghibah yang dibolehkan, tentang orang-orang yang boleh disebutkan kejelekannya. Di antaranya adalah siapa? Wal mujahiru fisqan wa mustaftin, ya kan? Siapa? Ada 6 golongan. Di antara adalah al-mujahiru fisqan, yaitu orang yang berfasik dan menampakkan kefasikannya, berbuat fasik dengan terang-terangan. Orang seperti ini tidak ada ghibah bagi mereka. Menceritakan kejelekannya bukanlah merupakan ghibah. Kenapa? Karena dia sendiri telah mempermalukan dirinya dengan berbuat fasik secara terang-terangan. Iya. Ya, dan akan nanti rincian tentang dalil akan hal itu. Tapi intinya kita ingatkan, ada keterkaitan antara mujahara di sini dengan mujahirul al-fisqa, mujahirul fisqan, ya, wa mustaftin, ya. Baik.
Yang terakhir dari faedah, kata Syekh, fil mujaharati khamsu jinayat. Dalam bentuk mujaharah ini, perbuatan mujaharah ini tadi, berbuat maksiat dengan terang-terangan atau menceritakannya terang-terangan, ada 5 jinayat, ada 5 kejelekan di dalamnya. Ada 5 kejelekan di dalamnya. Al-ula, jinayah yang pertama adalah ad-dammu nafsuhu, bahwa dia dosa. Ya, dia adalah dosa. Artinya berdosa. Menceritakan itu berdosa. Ya, tambahan dari maksiat yang diperbuatnya. Yang kedua, as-saniyah, dzikruhu ba'da ityanihi au ityanuhu fi mashhadi ghairihi. Jinayah yang kedua, dosa yang kedua adalah menyebutkan setelah berbuat maksiat atau melakukannya fi mashhadi ghairihi, dalam persaksian orang lain. Ini dosa. Yang karena dua perbuatan ini disebut dia mujaharah. Jadi bentuk mujaharah adalah bentuk ketika kita berbuat disaksikan orang lain. Itu mujaharah, terang-terangan berbuat maksiat. Termasuk di dalamnya adalah orang yang berbuat sendiri, tidak dilihat orang-orang, tapi kemudian dia umumkan dan dia ceritakan. Maka zikruhu ba'da ityanihi, itu yang pertama. Yang disebutkan contohnya oleh Nabi. Menceritakan setelah dia berbuat. Itu mujaharah, itu dosa. Sama juga dengan ityanu fi mashhadi ghairihi. Ia berbuat dalam keadaan disaksikan oleh orang-orang yang lain. Jelas ya? Ini jinayah yang kedua. Disebutkan au karena sama derajatnya, sama tingkatannya, ya. Sama tingkatannya. Jelas ini? Ya. Yang ketiga, as-salitsah, kashfu satrillahi alladhi asdalahu alaihi. Dosa yang ketiga, jinayah yang ketiga, ya. Kejelekan yang ketiga adalah bahwa dia menutupi tirai, penghalang, tutupan yang telah Allah uraikan. Isdal apa artinya? Irkha. Yang Allah telah turunkan, panjangkan, julurkan padanya. Allah tutupi dia. Ibarat seseorang yang berada di sebuah kamar, maka Allah telah turunkan tirai penutup kamar tersebut. Tetapi kemudian dia buka. Jelekkah ini? Jelekkah ini? Jelek. Kenapa? Innallaha hayyun sittirun. Allah itu pemalu dan juga sitir, menutupi. Ya. Ditutup malah dia membukanya, na'udzubillah min dzalik. Maka ini bentuk orang ini tidak merahmati dirinya. Allah merahmati dia, tapi dia membuka tirai tersebut. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'ah, tahrikur raghbati fi syarr fi man asma'ahu dhanbahu atau ashhadahu fi'lahu. Ya. Tahrikur raghbah, ya. Membangkitkan keinginan. Tahrik artinya tahrikus sakin artinya apa? Orang yang tidak punya hasrat digugah, terangsang, terpancing untuk berbuat seperti itu, untuk menimbulkan keinginan pada dirinya, ya. Tahrikur raghbah, mengorek-ngorek semangat atau keinginan untuk berbuat kejelekan kepada orang yang ia menceritakan dosanya atau ia tampakkan perbuatannya. Jadi kepada para pemirsa yang mendengarkan ceritanya atau kepada para penonton yang menonton perbuatannya, itu akan tergugah, terbangkit keinginannya untuk berbuat jelek pula, ya. Kemudian yang terakhir adalah targhibu ghairihi fihi wal hamlu alaihi wa tahiatul asbab lahu. Yang terakhir, yang kelima adalah targhibu ghairihi. Dia mendorong orang lain. Kalau tadi lebih ringan dari ini. Apa itu? Tahrik, hanya memancing semangat. Kalau ini tidak.
Targhib sudah memberikan keberanian orang lain untuk berbuat, mendorong mereka untuk berbuat. Wal hamlu alaihi, wal haml, dan menyeret orang itu untuk berbuat. Lebih tinggi lagi kan? Iya. Menyeret dia, wal hamlu alaihi. Ya, menjerumuskan orang lain ke dalam kejelekan itu. Ya. Wat tahiyatul asbabi lahu, serta tahiyah, mempersiapkan. Ya, memudahkan jalan bagi orang lain untuk mendapatkan maksiat tersebut. Mempersiapkan sebab perkara yang akan mengantar dia kepada kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik. Inilah jinayah, inilah kejelekan dan dosa yang terdapat pada bentuk mujaharah ini. Jika dosa pertama sudah berbahaya, bagaimana pula jika ditambahkan dosa-dosa yang lainnya? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari perkara yang demikian ini. Baik. Hadis yang berikutnya, ya, wa anhu wa Abi Hurairah ta'anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Idza zanatil amatu fatabayyana zanaha aw zinaha, falyajlidha al-hadda wa la yutharrib 'alaiha." Ya, Nabi bersabda, jika seorang budak berzina, fatabayyana zinaha, maka jelaslah zinanya. Kata jelas menunjukkan bahwa harus ada bukti akan bentuk zina yang dilakukan atau saksi. Jelas ya? Fatabayyana. Tidak boleh sekedar dugaan atau perkiraan. Kayaknya ada khair katanya, ya. Kayaknya ada ya kejelekan zina di situ. Tidak boleh. Harus apa? Fatabayyana zinaha. Dan tabayyun ada dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama adalah apa? Saksi. Berapa saksi? 4 saksi yang dibutuhkan. Ya. Dan jika kurang dari itu, maka orang yang bersaksi dicambuk karena dianggap saksi palsu. Ya. Dicambuk dan bahkan tidak diterima persaksiannya. Tidak diterima persaksiannya abada, untuk selamanya. Kita bahas kemarin ya. Kalau tidak ada saksi, dan ingat saksinya ini ketika terjadi suatu keadaan di mana seorang wanita dituduh berzina, maka ditanya oleh Nabi tentang apakah engkau menyaksikannya? Ya, saya menyaksikannya. Engkau menyaksikan bagaimana? Apakah engkau menyaksikan seperti mikhalah, yaitu apa? Kayu celak yang dimasukkan ke dalam tempat celaknya? Tidak. Oh, kalau itu ditolak persaksiannya. Paham ya? Jadi yang disaksikan adalah yang tadi itu, seperti kayu celak. Tahu kayu celak? Untuk celak, ya, pengenai mata. Ada botolnya kan? Ada tongkatnya, ya, untuk mengambilnya. Seperti itu, ya. Jika tidak, maka dia belumlah dikatakan saksi yang menyaksikan. Jelas ya? Kemudian jika tidak, maka dia adalah apa? At-tabayyun, yang lain, yang kedua adalah bukti. Apa itu? Ya, perut yang besar, atau pengakuan, atau pengakuan. Ya, baik. Maka Nabi mengatakan fatabayyana zinaha, maka jelas terjadi zinanya, falyajlidha, maka hendaklah dia mencambuknya al-hadda, dengan hukum had. Berapa cambukan? Bukan. Setengah dari wanita merdeka. 50 cambukan. Karena dia budak. Budak hukumannya setengah dari orang merdeka. Ya. Baik. Maka dicambuk setengah. 50. Wala yusarrib 'alaiha, dan tidak boleh dia mengejek dan memperolok-olokkannya. Nah, ini syahidnya. Syahidnya pada kalimat wala yusarrib 'alaiha. Itu kaitannya dengan bab. Bahwa ternyata orang yang berbuat maksiat sekalipun, jika telah ditegakkan had baginya, tidak boleh diperolok-olok. Tidak boleh diperolok-olok jika telah ditegakkan had baginya. Kenapa? Karena had
kafarah kata Nabi. Boleh jadi dosa yang telah diampuni. Ya. Ataupun kalau tidak, telah ditegakkan had baginya, dan keterangan hadis menunjukkan tidak boleh diperolok Allah. Ya. Ketika seorang wanita yang mengaku ihtarafat bizina, mengaku telah berzina, akhirnya ditegakkan had baginya dengan dirajam, ya. Maka seorang sahabat melemparnya dengan batu dan kemudian terpercik darah mengenai tubuhnya. Fashanna 'alaiha. Maka sahabat ini mencela sang wanita. Maka Nabi menegur dia mengatakan, "Innaha qad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-Madinah ala 70 min ahli al-Madinah lakafathum." Sungguh-sungguhnya dia telah bertobat dengan satu tobat yang jika dibagi tobatnya itu kepada 80 penduduk Madinah yang berbuat dosa akan cukup bagi mereka. Subhanallah, tobat yang besar, ya kan? Maka kalau begitu, ini hukumnya, hukum bahwa orang yang diberlakukan baginya had, ditegakkan padanya hukum syar'i had, tidak boleh dicela, tidak boleh diejek, tidak boleh diperolok. Ini menunjukkan kepada kita apa? Besarnya kehormatan kaum muslimin dan tidak boleh membongkar aib mereka, ya. Nah, ketika dia mengaku dia terbukti dan ditegakkan padanya had, dan dia bersabar dengan had tersebut, ini sudah perkara besar tentu saja kan. Maka tidak boleh kemudian kita mengejek dia, mengolok-olok dia, ya. Dengan mengatakan misalnya, oh, kayak begitu jipain dia, ya. Katanya salafi, oh ternyata begitu juga, ya. Tidak boleh kita ejek seperti itu, tidak boleh, ya. Karena dia telah mengaku dan pengakuan dia perkara yang besar, tambah tobatnya dia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian kata Nabi, "Tsumma in zanat tsaniyata," kemudian jika dia berzina kembali kali yang kedua, falyajilha al-hadda, maka adalah dia cambuk dengan cambuk yang had kembali, tetap dengan wala yusarrif 'alaiha, dan tidak boleh diejek dan diperolok-olok. Tsumma in zanat tsalitsah, kemudian jika dia berzina kali yang ketiga, bayangkan ya, sudah 2 kali terjadi kasus yang berulang 2 kali, tetap dilarang untuk mengolok-olok, apalagi yang tidak berbuat maksiat, ya. Ingat, dan ini terbukti berbuat maksiat dan diberlakukan padanya hukum had, apalagi yang belum terbukti, cuman desus kabar angin, ya. Maka tidak bisa, tidak boleh diperolok-olok, tentu saja, ya. Jika dia berbuat itu ketiga kalinya, falyabi'ha, hendaklah ia menjualnya, walau bihablin minasy-sya'r, meskipun hanya seharga seutas tali dari rambut, walau bihablin minasy-sya'r, ya. Walaupun tali dari rambut atau tali dari kulit, ya, sya'r, ya. Baik. Hadis yang muttafaq alaihi, dan saya ingatkan pada kalimat yang terakhir, dia menjualnya, falyabi'ha, diambil faedah oleh para ulama bahwa boleh menjual apa yang tidak kita senangi dari barang, ya. Jelas ini? Jika ada barang yang di rumah kita tidak senangi, boleh dijual kembali ke tukang loak, boleh, nggak apa-apa, ya. Karena ada orang menganggap bahwa jangan-jangan barang yang tidak disenangi nggak boleh dijual lagi. Kan ada hadis mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang hingga dia cinta bagi saudaranya apa yang ia cinta bagi dirinya. Artinya kalau dia menjual barang yang bagus saja, ya. Kalau ibaratnya tape recorder, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang dia jual hanya kelas 1 saja. Karena dia juga senang yang kelas 1. Ya, kelas utama tidak boleh jual kelas 2, kelas 3. Boleh. Paham ya? Meskipun mungkin kelas kacangan yang kita sendiri tidak suka tape itu, yang orang bilang, ya, dia sendiri tidak pakai, masa dia jual? Boleh saja, ya. Ya, yang jelas sekali lagi apa?
boleh menjual barang yang tidak kita senangi. Cuman ada syaratnya. Bahwa jika barang yang kita jual itu ada aibnya, maka harus diterangkan aibnya, dijelaskan apa yang ada dari kejelekannya. Harus. Adakah dalilnya? Ya, hadis ini. Hadis ini mengatakan, hendaklah dia menjualnya meskipun dengan seharga seutas tali dari kulit atau dari rambut. Jelas ini? Jelas? Jelas? Belum jelas pasti. Belum jelas. Ya? Hadisnya hanya mengatakan dijual meskipun dengan seharga tali. Mana keterangan tentang menjual harus menerangkan aibnya? Ya, barakallahu fiik. Hampir mendekati. Tadi intinya bahwa apa? Disebutkan seutas tali menunjukkan harga yang sangat murah sekali. Bisa menembaksin. Padahal budak kan digunakan untuk membantu pekerjaan, ya kan? Kok harganya murah? Kok dapatnya murah? Kenapa? Karena orang tidak berminat. Orang kurang berminat. Barangnya kelas nomor sekian, mutu rendah, banyak masalah dengan barang ini. Ya. Bayangkan sampai 3 kali berzina, ya kan? Kesana punya kasus, kesana dempet, kesana kasus lagi, ketemu sana buat kasus lagi. Bahaya kan? Ya. Akhirnya orang bilang, siapa mau beli kalau begitu? Asal beli banyak satu tali dengan harga satu tali saja, maka terpaksa diberikan. Yang penting apa? Lepas dari kita. Jelas ini, ya. Jadi faedah yang kedua tadi apa? Bahwa boleh menjual barang yang tidak disenangi, tapi dengan syarat jika dia punya aib harus dijelaskan aibnya. Meskipun akhirnya merugi atau ya apa boleh buat, untungnya sedikit. Ya, jelas ini. Baik. Yang ketiga, keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita sur'atu mufaraqati ahli al-batil, segera untuk berpisah dari ahlul batil atau barang yang merugikan. Barang yang merugikan jangan simpan, ya kan? Demikian pula orang yang membawa kejelekan seperti ini, ahlul maksiat seperti ini. Bayangkan sampai 3 kali, tidak jera-jeranya, sudah dicambuk, badannya sudah balang-balang, ya, dicambuk-cambuk, ya, masih saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau begitu, segera kita lepas dia, jual, kata Nabi, jual, meskipun dengan harga yang murah seperti itu, supaya kita lepas dari masalah yang ditimbulkan dari barang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ya. Ini faedah. Sayang sekali tidak sempat kita menyelesaikan hadis yang ketiga, atau kita sambung kalau mungkin habis isya kita sambung nanti. Ya, supaya selesai babnya. Sedikit saja kita sambung hadis yang ketiga, hadis yang keempat, yang terakhir, untuk kemudian nanti kita selesaikan bab ke-28 ini. Saya kita sambung sebentar. Habis isya. Baik. Saya demikian. Riyadhus Shalihin, tersisa pada kita 1 hadis. Namun sebelumnya kita ingatkan akan hadis yang terakhir yang kita dapatkan, hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, jika seorang budak wanita berzina dan telah jelas zinanya, maka hendaklah dia dicambuk dengan had dan tidak boleh diejek dan diperolok-olokkan. Kemudian jika dia berzina pada kali yang kedua, maka hendaklah dicambuk dengan had dan tidak boleh diperolok-olokkan pula. Dan jika dia berzina pada kali yang ketiga, maka hendaklah dijual walaupun dengan harga seutas tali dari kulit. Telah kita dapatkan keterangan dari hadis tersebut dan beberapa faedah yang ada di dalamnya. Faedah yang pertama adalah al-isra'u fi mufaraqati ahli al-ma'asi wa tarki mukhalatatihim. Bersegera untuk menjauhkan diri dari pelaku maksiat dan tidak bercampur dengan mereka,
tidak berbaur dan bergaul dengan mereka, ya. Itu yang pertama, bersegera untuk menjauhkan diri dari pelaku maksiat atau orang yang berbuat maksiat, yang senang berbuat maksiat, serta tidak berbaur dengan mereka, tidak bercampur dengan mereka. Diambil dari keterangan untuk menjual budak wanita yang telah berzina tiga kali, dan pengulangan 3 kali menunjukkan mereka ahlul ma'asi, artinya senang dengan maksiat itu, maka dipisahkan dengan dijual, ya. Yang kedua, at-tawbihu amrun zaidun 'alal haddi, bahwa taubih, mengejek dan mengolok-olok, ini adalah perkara tambahan dari hukum had. Hukum had mencambuk, ya. Mengolok-olok itu tambahan darinya, ya. Maka tidak boleh, fala yanbaghi i'tida'u hududillah, tidak boleh kita melebihi batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika ditegakkan had, maka itu yang diharuskan, itu saja. Adapun selain dari itu dibutuhkan dalil dan keterangan, ya. Maka kata Syekh, fa kullu man uqima 'alaihi al-hadd la yu'azzaru bit-ta'nif wal-lawmi. Maka setiap orang yang ditegakkan padanya had, setiap orang yang ditegakkan padanya had tidak boleh ditakzir, tidak boleh diberikan peringatan dengan ta'nif, dengan mengejek atau mengolok-olok atau menyalahkan, tidak boleh. Wa inna ma yaliqu dzalika biman sadara minhu qabla an yurfa'a ila al-imam. Dan hanyalah dibolehkan hal itu, al-laum tadi, takzir dibolehkan, tindakan atau hukuman peringatan dibolehkan, seperti termasuk juga mencela atau memperolok-oloknya, itu diberikan bagi orang yang berbuat seperti itu, berbuat maksiat sebelum diangkat kepada penguasa, sebelum diangkat kepada penuntut untuk dituntut akan hukuman yang setimpal baginya, ya, dalam hukum had. Jadi celaan atau ejekan hanya bisa berlaku bagi orang yang belum diangkat permasalahannya kepada penguasa atau belum akan ditegakkan padanya hukuman. Adapun jika telah ditegakkan hukuman padanya, maka tidak boleh diejek dan diperolok-olok. Ya, tentunya kita lihat dampaknya. Kenapa? Karena dia adalah perkara yang lebih dari sekedar menegakkan hukuman. Ya, berarti melampaui batas. Di samping itu juga tindakan memperolok-olok ini bisa mengantar kepada bentuk berkerasnya dia dengan maksiat, ya, dan kemudian dia tidak bertobat karenanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yang ketiga, wujubu bayani al-aibi fi halati bai'il 'abdi aw al-amati az-zaniyain. Wajibnya menerangkan kejelekan. Wajibnya menerangkan kejelekan dalam keadaan menjual budak laki-laki atau budak perempuan yang keduanya pezina. Ya, wajib menerangkan aib, menerangkan kejelekan. Ya. Kemudian tentunya kata Syekh, faedah yang diambil dari kalimat falyabi'ha, hendaklah ia menjual walaupun seharga seutas tali dari kulit. Ya. Kenapa kata Syekh? Karena seandainya tidak dijelaskan kejelekan dari budak tadi, tidaklah mungkin dia akan mendapatkan harga yang begitu ringan. Lama bakhisah al-mushtari, tidaklah mungkin orang yang menjualnya akan rugi seperti ini. Itu apa? Dengan harga sepotong tali saja, ya kan rugi itu, ya. Maka ini menunjukkan bahwa pastilah diterangkan kejelekannya dan harus, ya. Ya, dan dalam hadis yang lain disebutkan, nanti akan datang keterangannya, akan datang juga hadis tersebut tentang apa? Bahwa al-bai' wal mushtari idza buyyina, bahwa para penjual maupun pembeli, jika keduanya shadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dalam berdagang dan membeli, wa bayyana, dan menjelaskan, ya, bahwa sang penjual menjelaskan apa yang ada dari keadaan barang
barang tersebut. Jika ada kejelekannya dia ungkapkan, jika ada aibnya dia sebutkan, ya kan? Demikian pula penjual, sedekah, pembeli, dia sedekah, jujur dalam membeli, ya, dan tidak berbohong. Di sana harganya sekian, padahal tidak. Balik-balik ji, supaya penjual turunkan harganya. Kemarin saya ditawarkan begini, saya tidak ambil. Ya, sedekah. Kemudian apa lagi? Wabayana, dan dia pun menjelaskan, menerangkan. Tidak dia sembunyikan jika ada ternyata yang kurang dari barang tersebut atau ada kelebihan dari barang tersebut yang tidak dia sampaikan dan terangkan kepada penjual. Misalnya barangnya lebih, ya, dikira 1 lusin, ternyata lebih 2 atau 3 barangnya. Biar ini tidak tahu, dalekku, untungnya saya katanya. Salahnya apa? Dalena dan dalekku, ya, salahnya penjual dan untungnya bagi saya katanya. Ya, tidak boleh, ya. Bayan, dia harus menjelaskan apa yang ada dari bentuk barang tersebut, ya. Apa kata Nabi? Burika fi bai'ihima, maka akan diberikan barakah pada perdagangan kedua orang tersebut. Jika tidak, maka Allah mencabut barakah dari perdagangan tadi. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka ini perkara yang penting juga tentang wajibnya menyampaikan. Yang berikutnya, jawazu an yakrah al-ba'i'u li nafsihi syai'an wa yartadihi li ghairihi bi syartil bayan wa ta'rif. Bolehnya penjual membenci itu untuk dirinya, membenci sesuatu untuk dirinya, tetapi dia ridhai untuk orang lain. Apa maksudnya? Ya, seperti penjual cakar misalnya, ya, dia sendiri tidak suka pakai baju cakar misalnya, tapi dia jual barang cakar, boleh nggak? Tidak masalah, ya, boleh, ya. Ingat, tidak seperti yang tadi disebutkan, orang yang berdalil dengan hadis, tidaklah beriman seseorang hingga dia cinta bagi saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri juga, ya. Artinya kalau dia tidak suka baju cakar, jangan jual cakar. Tidak begitu, ya. Boleh dia jual, tidak mengapa, meskipun dia tidak salah itu untuk dirinya, dengan syarat bahwa dia jelaskan bahwa ini barang cakar gitu, ya. Dia jelaskan bahwa ini barang yang kelas segini, bayan wa ta'rif, ya. Baik. Yang berikutnya, jawazu iqamati sayyidil hadd 'alal 'abdi. Bolehnya seorang majikan menegakkan had terhadap budaknya. Ya, ini diambil faedah dari apa? Pernyataan Nabi tentang falyadlidha, hendaklah dicambuk, ya. Dan ini perintah kepada siapa? Perintah kepada sayyid, perintah kepada sayyid atau majikannya. Nah, kalau begitu majikan boleh menegakkan hukuman cambuk kepada orang tersebut, tidak mesti diangkat kepada imam. Kenapa? Karena budak tadi memang tahta yadihi, malaka yaminahu, dia miliki orang tersebut, budak itu milik dia, maka dia berhak untuk menegakkan padanya had, ya, dan aman dari kemungkinan persengketaan dan tuntutan dari yang lain, karena toh itu budak dia. Wallahu a'lamu bishawab, ya. Beda jika kaitannya dengan orang merdeka, ya. Apakah boleh seorang majikan menegakkan hak terhadap bawahannya, seorang atasan majikan kepada karyawannya, atasan kepada bawahannya? Boleh tidak? Boleh? Bolehkah seorang majikan menegakkan hak untuk karyawannya dan seorang atasan terhadap bawahannya? Boleh? Tidak boleh. Karena keduanya merdeka, ya. Beda jika budak dengan majikan, karena dia orang yang malaka yaminahu, dia miliki, ya. Orang yang tahta yadihi, di bawah kekuasaannya, maka itu dialah penguasa di situ. Dialah penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, al-isfaqu ala ahli al-ma'asi liraddihim ila as-shawab. Ya, kelembutan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Isfaq, kasih sayang dan kelembutan kepada siapa? Orang yang berbuat maksiat. Untuk apa? Tujuannya apa? Liraddihim ila as-shawab, agar dia mau kembali kepada kebenaran.
kembali kepada kebenaran, ya. Karena itu kemudian tidak boleh diejek, tidak boleh diejek. Wa adamu tawbihihim, dan tidak memperolok-olok mereka. Walakin tawjihahu minal haqq bil mu'adadil hasanah. Tetapi mengarahkan mereka kepada kebenaran dengan peringatan yang baik, dengan peringatan yang baik. Artinya diarahkan dengan benar. Kalaupun perlu penekanan, cambuk sekalipun, takzir dilakukan. Tetapi sekali lagi tanpa memperolok-oloknya. Kenapa? Agar kemudian dia diambil dan diajak kembali untuk berpegang kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang terakhir juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birajulin qad shariba khamran. Nabi didatangi atau dibawakan kepada Nabi seorang laki-laki yang telah minum khamar. Qad shariba, qad ditahqiq, ya. Qad shariba khamran, dia telah minum khamar. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idribuhu, pukullah dia, idribuhu. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadihi, maka di antara kami ada yang mukul dengan tangannya, wad-daribu bina'lihi, dan ada yang mukul dengan sendalnya, wad-daribu bithawbihi, dan ada yang pukul dengan bajunya. Ya. Falamman sarafa, tatkala orang tersebut pergi, falamman sarafa, tatkala orang tersebut pergi, dilepas setelah dicambuk, ya, masih dalam keadaan teler ini, dilepas, ya. Qala ba'dul qaum, maka berkata sebagian orang, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Khazi, ya, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Diumpat dia, disumpah serapahi dia, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Qala, maka berkata Nabi, la taqulu hakada, janganlah kalian berkata seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, janganlah kalian membantu syaitan untuk menjatuhkannya. La tu'inu alaihi syaitana, janganlah kalian membantu syaitan untuk menjerumuskan dia. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Dan dalam riwayat Abu Daud hadis nomor 4478 ada tambahan, walakin qulu, disebutkan kemarin, walakin qulu, tapi katakanlah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita sekali lagi larangan untuk mengejek orang yang ditegakkan baginya had. Dan minum khamar, hadnya adalah pukulan tadi, dicambuk, dan semua orang yang ada memukulnya, ya, memukulnya. Nah, ketika orang ini dipukul dan Nabi perintahkan untuk memukulnya, maka ada yang memukul dengan tangan, dengan sendal, dengan baju. Maka ketika selesai, maka ada yang mengejek dan mengatakan, semoga Allah menghinakan engkau, akhzakallah. Maka Nabi melarang dan mengatakan, jangan membantu syaitan mengalahkan, menjerumuskan saudaramu. Menunjukkan kepada kita juga bahwa mengejek orang yang berbuat maksiat, di samping melebihi had, melebihi batasan, di sisi yang lain bahwa itu juga adalah faktor penghambat bagi kembalinya dia kepada kebenaran. Ya. Sebagai bukti misalnya apa? Ya. Orang itu akan merasa apa? Wah, dia sudah orang jelek sudah. Ya, terlanjur jelek nama aku katanya. Sudah terlanjur jelek nama saya ini. Sudah, siapa apa? Peminum, udah diejek ke sana kemari. Maka akhirnya dia, tak kalah nih. Mau apa lagi tobat? Ya, tobat pun pasti akan bilang itu dulu peminum itu. Ya kan? Padahal sudah tobat, masih ditunjuk-tunjuk. Itu dulu peminum itu. Baru tonji itu masuk masjid. Ya, baru saja masuk masjid itu, baru saja. Itu. Maka akhirnya menyebabkan dia kalau bisa keluar lagi dari masjid. Nah, lebih masuk di bar. Kalau di bar saya diakui Syam itu pala minum itu, jago minum katanya. Maka dia dipuji-puji, dia senang. Tapi kalau dia ke masjid, dia ejek, itu dulu peminum itu. Subhanallah, ya. Maka itu menghambat dia untuk tobat dan menyebabkan dia semakin terjerumus dan bergelimang dengan
maksiat. Berarti apa? Membantu syaitan menjerumuskan saudara kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Faedah dari hadis ada 5 yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, haddul khamri yahsulu bid-darbi haddul khamri yahsulu bidarbil yadi wal jaridi wan ni'al. Bahwa hukum had bagi peminum khamar itu tertunai, tercapai dengan memukulnya dengan tangan, jarid. Jarid ini pelepah kurma. Wah, ini sedikit berat ini. Pelepah kurma, ya. Kayak pelepah pohon kelapa. Buk gitu ya. Lumayan juga, ya. Wan ni'al dan sendal. Nah, kalau sendal timbul juga lumayan. Tok gitu ya. Astagfirullah ya. Ada kejadian dulu di ma'had kami bahwa pernah kedapatan seorang guru tahfidz berbuat tidak senonoh dengan murid-muridnya laki-laki. Jadi di sana tukang guru tahfidz dicucikan bajunya, pokoknya diservis, diantarkan makanan ke kamarnya. Dia cuma kalau istirahat cuma di kamar saja. Ya. Yang semua yang melayani ini adalah murid-murid penghafal Quran. Ya. Nah, adalah dia berbuat sesuatu yang tidak senonoh, ya kan? Terbukti akhirnya melapor beberapa orang anak. Maka akhirnya murid-murid tahfidznya semuanya dikumpul di sekeliling kamarnya. Kemudian oleh Syekh Zahidi waktu itu, guru kami, diperintahkan untuk semua pegang sandal dan beramai-ramai memukul sang guru tersebut. Alhamdulillah, dipermalukan gurunya itu. Ya. Ini bukan had yang sebenarnya kan? Karena had yang sebenarnya dilempar dari tempat yang paling tinggi di kota tersebut. Menara yang paling tinggi dinaikkan dia, dilemparkan turun. Tuh tanpa payung. Tuh, ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ya karena tidak berlaku hukum Islam di Pakistan, ya, maka akhirnya ada fatwa seperti itu. Termasuk pengajar Sahih Bukhari berfatwa seperti itu. Nah, pukul saja di depan umum, ya, di depan murid-muridnya semua. Jadi berlomba-lomba pakai sendal, ya. Waktu itu beberapa orang Arab juga bersemangat mau turun, tapi dilarang. Karena yang pukul anak-anak semua, anak-anak tahfidz, ya. Sedangkan orang-orang kan besar, kalau pukul lumayan gitu. Mereka ingin pukul juga, ya. Alhasil bahwa haddul khamar adalah darb dengan tangan atau dengan apa saja yang dipakai, ya. Atau yang parang, ya. Ya. Ya, tentunya penguasa ini, hukum had ini khamar. Had khamar juga penguasa yang tetapkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau dia budak, ya, majikan yang perintahkan. Baik, al-hududu yang kedua, al-hududu zawajiru jawabiru. Al-hudud itu zawajir. Apa artinya zawajir? Zajar. Memberikan efek jerah. Ya. Hudud itu memberikan efek jerah. Zajar. Zajar artinya apa? Diperingatkan kan? Peringatan. Jadi hudud itu memberikan efek jerah. Itu yang benar, ya. Adapun hukuman yang malah memberikan efek ketagihan, nah itu bukan hukuman namanya. Ya, ada. Hukuman memberi efek ketagihan. Ya. Siswa kedapatan merokok disuruh merokok malah. Ya, memberi efek ketagihan bukan efek jerah. Ada orang tertangkap ngoplo disuruh habiskan pil koplo yang dimilikinya, ya. Ketagihan malah, ya kan? Itu tidak benar itu. Adapun hukum syar'i tidak dapat ada padanya bentuk apa? Bentuk efek jerah, ya. Dan ini yang kadang kemudian oleh ahli hukum yang ada sekarang ini pun diremehkan. Dianggap, wah, justru hukum Islam itu liar katanya, hukum liar, hukum rimba, terlalu keras. Masa orang dilempar batu sampai mati? Ya kan? Masa orang dipotong tangan, kalau nanti katanya, buntung nantinya. Padahal dia tidak tahu bahwa tujuan dari maksiat itu apa sih? Tujuan daripada hukuman itu apa sih? Ya, membuat orang yang berbuat maksiat semakin ahli, semakin pengen. Kenapa? Karena hukumannya enak,
Sudah mencuri, setelah itu bebas makan selama setahun. Ya kan? Tidak perlu cari makan lagi. Kemarin dia cari makan terpaksa mencuri. Akhirnya, hukumannya apa? Bebas makan. Selama setahun atau 2 tahun. Untung dia. Ya? Apalagi kalau yang dia curi, uang bermiliar-miliar. Sudah punya tabungan, ya, untuk anak cucu, untuk dia pun tidak butuh cari makan. Dapat makan di penjara, ya enggak? Ya. Tidak ada efek jerah. Jadi kalau begitu bagaimana mau jerah orang yang berbuat maksiat? Sedangkan berbuat maksiat, apalagi sifatnya maksiat yang umum, merugikan orang banyak. Telah disebutkan dahulu dalam pembahasan yang lalu juga kan, beberapa waktu yang lalu, bahwa maksiat yang sifatnya merugikan orang banyak, maka hukumannya pun keras dan tegas. Kenapa? Karena merugikan hak orang banyak. Ya. Yang dirugikan banyak. Beda dengan yang dirugikan dirinya sendiri atau orang 1, 2, 3 orang. Ya. Nah, kalau begitu, ini yang perlu diperhatikan, ya. Justru hukum Islam adalah hukum yang paling adil, ya. Seandainya ditegakkan, maka akan tertib dan amanlah Indonesia ini, ya. Baik. Yang kedua, itu zawajir, ya. Adapun jawabir, jamak jabirah, artinya apa? Jabirah, pembalut. Artinya penutup. Jadi artinya kasarah maksudnya, ya. Bahwa di samping dia memberikan efek jerah sehingga orang terhenti dari maksiat, di sisi yang lain, bagi orang yang bersangkutan yang berbuat maksiat, menghapuskan dosa dia. Subhanallah, ya. Jadi 2 keuntungannya. Keuntungan bagi orang lain hingga tidak berbuat seperti perbuatan orang tadi karena ada efek jerah, ya. Dan orang itu pun kapok, ya. Yang lainnya bahwa orang ini ketika dia taubat, diampuni dosanya dengan had yang ditegakkan pada dirinya. Subhanallah. Jabirah, penghapus dosa, kafarah, ya. Faman uqima alaihi al-had kana lahu kafarah. Bagi orang yang tegakkan had baginya, maka baginya kafarah, penghapus dosa. Yang ketiga, la yanbaghi lil muslimi an yakuna aunan lisyaitan ala man farrata fi jambillah. Tidak layak bagi seorang muslim untuk menjadi pembantu syaitan terhadap orang yang melampaui batas akan hak Allah Subhanahu wa taala, akan sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi hak Allah dia lampaui, itu berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, maka janganlah engkau menjadi pembantu syaitan bagi orang-orang seperti ini yang butuh dikasihani dan butuh untuk diperingatkan agar tidak lagi berbuat maksiat tersebut, ya. Yang keempat, alal muslimin an yahrusu ala raddil usat ila janibil haqqi was shawab. Bagi kaum muslimin untuk bersemangat mengembalikan orang-orang yang bermaksiat kepada sisi kebenaran dan as-shawab, kebaikan, ya. As-shawab yaitu kebenaran juga. Jadi artinya dalam rangka mengajak orang maksiat tadi untuk kembali kepada kebenaran, maka ditegakkan padanya had dan kemudian tidak boleh diejek. Ketika ada yang mengatakan apa? Akhzahullah, maka Nabi peringatkan untuk katakanlah, ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia, sebagai peringatan ini, ya, sebagai peringatan. Yang terakhir, murtakibul kabirah la yakfuru biha, la yukaffaru biha, afwan. Murtakibul kabirah la yukaffaru biha. Pelaku dosa besar tidak dikafirkan dengan dosa besarnya. Pelaku dosa besar tidak dikafirkan dengan dosa besarnya. Kenapa? Karena adanya larangan untuk melaknat orang tersebut dan perintah untuk mendoakan kebaikan baginya. Ya, dilarang melaknat karena kata akhzakallah itu laknat. Semoga Allah menghinakanmu. Dan laknat artinya apa? Doa al-ibad min rahmah, itu mendoakan orang untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Dan menghinakan adalah jauh dari rahmat, kan? Maka dia laknat. Maka dilarang dari rahmat, diperintahkan untuk mendoakan kebaikan. Maka ini menunjukkan dia tidak kafir. Kalau dia kafir harus dilaknat, ya. Kalau dia kafir tidak boleh didoakan ampunan, tidak boleh, kan? Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka tidak kafir. Ini bantahan kepada kaum Khawarij yang mengkafirkan dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Saya kira demikian.
Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari saya dan dari syaitan. Allah dan semua kepada diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.